pendapatan jadi berkurang. Oh, pengaruh? Pengaruh. Boleh-boleh aja emang dirahasia, tapi kita juga ya mikir juga, kita juga pencahariannya di situ juga. Oh, pendaringan ya? Nah, iya. Hormat Boris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lu dan lu semua dalam keadaan sehat walafiat. Lagi rame nih sekarang viral yang namanya razia knalpot motor. Nah, pada kesempatan ini, di video ini, kita mau sama-sama, gue mau ajak lu untuk nyaksiin komentar dari tukang knalpot istilahnya, yang bikin knalpot gitu kan. Yang notabene mereka sudah puluhan tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun mereka melakukan kegiatan ini untuk menghidupi keluarganya, yang notabene adalah pendaringan. Nah, bagaimana sih komentar mereka dan bagaimana harapan mereka dengan adanya hal ini? Langsung aja yuk, gua nggak akan panjang lebarin lagi, karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. Kita saksiin tayangan ini. Pantau. Bro, apa kabar bro? Baik. Luar biasa sekali. Kita ngobrol-ngobrol dong, boleh? Boleh. Lu masuk video gue ya? Sip. Ini gue mau nanya-nanya dikit sama lu nih. Oke. Udah denger belum soal razia-razia knalpot? Baru dengar sekarang. Baru denger? Gimana ya pendapat lu? Mana ya? Berhubung cari makannya di sini gitu. Ya kalau bisa sih aturannya yang lebih jelas lagi aja gitu. Karena lu emang bikin knalpot Iya. kan? Lu bikin Ya knalpot kan. dari kapan sih? Udah lama? Dari 2002. Berarti udah 18 tahun? Iya. 19 tahun jalan? Iya. Waduh, berarti boleh dibilang nih, sorry, berarti pendaringan lu di sini kan? Iya, cari makannya di sini. Cari makannya di sini gitu ya. Tapi akhirnya sekarang ada peraturan yang kayak begitu, razia jadi agak puyeng juga lu gitu. Makanya pendapatan jadi berkurang. Oh, pengaruh? Pengaruh. Oh begitu, pengaruh dalam hal apa nih? Yang ngebobok atau yang bagaimana atau bagaimana? Yang bikin gitu. Yang bikin. Iya. Oke. Terus apa lagi komentar? Iya, kalau ini ya apa namanya? Ada ukur-ukurannya tuh, berapa desibel, ukuran kekerasan menurut yang kebisingan gitu. Kalau mau ini. Oh, maksudnya dB meter. Iya. Kan kalau berkendara kan ada perlengkapannya kayak helm, surat-surat ya. Iya. Knalpot juga kan kalau misalnya ada ukuran kebisingan itu ada dB killernya tuh, peredam ya. Ada batasnya Iya, lah, ada istilahnya peredam kita ya. taruh deh, kita ngomong main di 85 gitu ya. Iya. Kalau di bawah 85 walaupun itu knalpot racing aman. Aman. Tapi kalau di atas itu ya monggo ditindaklanjuti gitu, karena Silakan. memang menyalahi peraturan Iya. ya. Kira-kira seperti Seperti itu. itulah kira-kira. Jadi boleh dikatakan tadi lu bilang pendaringan lu sedikit berkurang ya? Iya. Ini berarti berefek kemungkinan kalau misalnya peraturan ini diberlakukan terus, berarti gulung tikar bro? Apa bagaimana nih? Gue jadi bingung. Ya makanya dikasih solusi gitu maksudnya. Bener, jadi Gimana? jangan bagaimana sampai banget, karena boleh dikatakan sudah hampir 20 tahun keluarga hidup dari knalpot. rezeki ini kan? Oke. Ada pesan nggak untuk pengguna knalpot racing atau untuk pemilik motor atau untuk pengendara atau siapapun, monggo dari lu sebagai pembuat knalpot, sebagai tukang knalpot lah boleh dikatakan begitu. Monggo silakan. Ya sementara pakai yang adem-adem dulu lah. Yang standar-standar dulu nggak apa-apa. Sampai keluar aturan yang resminya gitu. Sampai keluar peraturan Iya. yang resminya, sementara diganti dulu begitu. Iya. Berarti yang datang ke lu juga banyak dari knalpot racing distandarin ya? Banyak nggak? Banyak. Oh banyak. Sama Ya? diredam lagi suaranya. Tapi tetap keluar suara tapi lebih dikecilin, kira-kira Enggak, seperti itu. lebih Dan dikecilin. apinya tidak mengganggu ya. Enggak. Soalnya kan gue juga hobi di motor gitu. Motor Oke. kalau udah dioprek-oprek misalnya kayak Matic gitu, main kirian. Kalau knalpot standar ya kasihan mesinnya juga gitu. Iya. Ya bener, kita kan? berasa kalau di jalan gitu gimana kalau knalpotnya standar gitu. Ya kalau menurut hobi gue sih kalau Iya. di motor gitu. Kalau misalnya bicara hobi Iya. ya, oke. Dan kalau di jalan raya nih bro, bagaimana menurut lu bro? Kalau kita mau nyalip, kadang kan kalau suara motor standaran nggak kedengeran. Iya, Itu makanya nyalip kan kalau kayak truk, kayak bis kan ada blind spotnya tuh. Iya. Itu bahaya tuh. Menurut lu bagaimana tuh? Ya makanya di knalpot racing juga ngebantu juga kalau buat nyalip gitu kan. Asal jangan ugal-ugalan kan? Enggak, ya kan ada aturannya juga kalau motor itu. Oke. Tapi katanya dengar-dengar kalau di perumahan ngeganggu tuh, lewat gang perumahan ngeganggu katanya. Tergantung yang make sih. Tergantung ngebuka belayarannya kan. Kalau di bawah biasa mah biasa aja, kalau Iya. digeber-geber nyebelin kan begitu kan. Betul. Oke deh kalau begitu, bro thank you banget ya untuk waktunya. Nanti lo akan masuk ke vlog gue nih. Siap. Ya, thank you banget, sukses bakal lo. Semoga bisa segera keluar peraturan resminya.
biar kita semua bisa happy sama-sama dan lo tetap langgeng ya. Sukses bro, apa kabar? Baik, sehat. Gimana? Sehat juga, mantap pokoknya bro. Lo masuk video gue ya? Iya, oke. Aman ya? Aman. Nah gini nih, lo kan sebagai pembuat knalpot atau tukang knalpot boleh dibilang. Iya. Ya. Sekarang kan juga lagi rame nih yang namanya razia knalpot. Oke, iya. Pendapat lu bagaimana ya? Udah denger belum soal itu? Ya udah sih. Udah denger ya? Udah ada. Nah, pendapat lu bagaimana tuh? Ya, boleh-boleh aja emang dirahasia, tapi kita juga ya mikir juga, kita juga pencahariannya di situ juga. Oh, pendaringan ya? Nah, iya, kayak gitulah. Dari pihak berwajib juga mikirin kita sebagai pengrajin atau pembuat knalpot itu, kita juga dapat hasil, dapat bisa makan itu dari situ juga. Iya. Ngomong-ngomong udah berapa lama sih usaha begini? Ya, kalau usaha gini sih udah puluhan tahun, Bang. Puluhan tahun, Bang. Iya. Artinya memang keluarga hidup dari pekerjaan ini, Iya. dari usaha ini gitu Iya, kan? iya. Jadi berarti mesti ada solusinya deh, Ya, kira-kira gitu ya. Iya, harus itu. Oke. Nah, sejak rame-ramenya razia, berpengaruh nggak sama pendapatan? Ya, kalau pengaruh sih jelas ada pasti. Apalagi ditambah sama pandemi kayak gini. Pandemi Jelas. plus sama razia, Iya. jadi berpengaruh. Pengaruh banget. Nah, kalau untuk pelanggan sendiri, itu biasanya kan ngebobok, Iya. ya, atau ember-emberan atau bagaimana lah gitu ya. Iya. Nah, sekarang ini bagaimana yang datang tuh sejak ada razia? Apa balikin standar lagi? Ya, Atau kalau gimana? dibalikin standar lagi ada. Tapi kebanyakan sekarang bobok adem. Bobok adem. Iya. Jadi bobokan tetap, tapi suaranya nggak terlalu banter. Iya, nggak terlalu kenceng. Terus ada saran nggak untuk siapapun juga, untuk penonton dari vlog ini, saran-saran tentang knalpot racing itu atau knalpot bising? Ya, buat teman-teman yang suka atau pencinta knalpot racing, ya kalau di jalan mohon ya agak sopan sedikit. Nggak usah digeber-geber ya? Ya, nggak usah digeber-geber lah. Kita juga pencinta knalpot yang racing-racing kayak gitu ya. Ya sopan sajalah di kita jalan, dengan jalan itu kita sopan supaya kita nggak ada timbul nanti ada Bikin orang marah, konflik, kesel ya? iya konflik kesel ya itu dengan suara bising knalpot itu. Gitu aja. Oke. Terus juga sebenarnya kalau bicara knalpot racing itu memang harus bising ya? Harus Ya. berisik. Ya kalau racing ya jelas itu kan juga pengeluarannya gede gitu. Oh, Jadi begitu. iya. Jadi memang berisik. Memang berisik. Iya, Jadi kalau untuk motor standar emang bisa pakai knalpot racing? bisa. Bisa juga. Bisa. Jadi istilahnya untuk pemakai ya pakai knalpot racing boleh-boleh aja, tapi jangan digeber-geber gitu Nah, ya. ya itu. Nah, tadi bro bilang Hmm, usaha sudah puluhan tahun. iya. Kalau usaha ini dimatiin berarti kan perlu ada solusi ya. Ya. Perlu ada jalan keluar ya. Oke, iya. Bagaimana tuh tanggapan bro tentang ini? Tentang rame-ramenya razia-razia seperti ini nih. Berhubungan dengan usahanya bro, yang udah memang notabene puluhan tahun. Ya itu ya dari pihak yang berwajib ya. Ya kalau emang ada rahasia, saya sih dukung saja. Tapi kan ya kita juga lihat dampaknya kepada produsen atau pengrajin seperti kita juga. Mesti ada dampaknya, kita penghasilan berkurang juga, Iya, pendapatan juga berkurang, bahkan bisa gulung tikar juga. Ya, ketika harus gulung tikar gara-gara masalah knalpot bising itu kan lucu ya. Iya. Miris ya. Iya. Nah gitu kan. Nah kalau jalan keluarnya apa tuh kira-kira tuh? Mungkin saran-sarannya atau masukannya dari bro sendiri? Kan nggak pengen juga hal yang seperti itu ya, sampai bubar gitu ya. Ya kalau saran sendiri sih ya Dikaji itu. ulang ya, ya tentang peraturannya aja dikaji ulang, untuk uji kebisingannya aja yang perlu. Oh, berarti masih bawa alat kalau ngerajia. Ya itu harus. Decibel Ya, meter. iya. Yang untuk ukur. Iya. Terus ada batasan-batasannya Ya kan, yang itu mana yang kita boleh yang enggak. Iya. Ya. Oke deh bro, saya rasa itu aja dulu. Oke. Terima siap. kasih banget untuk Oke. ngobrolnya. Oke, Ya. siap. Dan semoga sukses terus ya untuk Oke, usahanya. siap. Ya. Sama-sama. Tukang knalpot, pengusaha knalpot, pembuat knalpot dah pokoknya. Oke. Terima siap. kasih banget. Nah, yuk. Thank Sama-sama. you. Oke. Thank you. Ya, mantap. Halo Kang. Apa kabar? Alhamdulillah. Seru ya, yang penting sehat terus ya. Oh iya, siap. Oke. Kang, mau nanya-nanya nih.
Kenapa? Kakang kan knalpot motor nih, bikin ya bobok ya macem-macem kan begitu kan? Ya, betul. Ini ada pertanyaan nih, gue mau nanya, boleh nggak nih? Boleh dong. Boleh ya? Tahu kan sekarang lagi rame-ramenya razia knalpot motor? Oh iya iya. Tahu ya? Tahu. Nah, lagi seru-serunya nih kita nih. Tanggapan Kakang sebagai pengusaha knalpot motor itu bagaimana Kang tentang razia knalpot motor ini? Ya kalau saya sih kalau knalpot motor nih, ya kalau dari sisi boleh aja. Yang penting kan itu kan kadar suara desibel kan ada yang Desibel. ya. Oh. Nah kalau terlalu keras kan takutnya kan mengganggu orang lain. Oh. Nah kalau di razia itu ya nggak apa-apa sih. Tapi kan kalau yang masih di bawah-bawah desibel lah masih enak didengar. Emang buat motor mah ya saya mah kurang setuju. Nah, dengan adanya razia ini, itu berefek nggak sama usaha Kakang? Ya kalau di sini daerah sini sih kalau berefek sih kurang sih, nggak terlalu berefek. Jadi soalnya aman-aman aja? Aman. Soalnya kan kalau kita kan emang benerin yang rusak-rusak, bukan kita bikin kayak racing buat balapan bukan. Oh, jadi membetulkan gitu. Ya membetulkan. Jadi kalau berarti sini masih aman ya dari masih sisi aman. Kakang sebagai pengusaha knalpot motor Iya, ya? Masih. Oke, tapi kalau ada yang mau bikin knalpot bisa juga? Bisa, Bikin knalpot racing gitu? bisa. Oh, Racing, begitu. semua bisa. Peminatnya tetap ada dengan suasana razia begini? Masih banyak. Masih. Masih tetap banyak ya? Kita Oke, kan oke, ada oke. langganan tetap. Oh, ada langganan tetap ya? Oke, kalau begitu pendapat Kakang untuk razia ini dan juga apa yang mau disampaikan kepada masyarakat umum tentang razia knalpot ini? Ya kalau saya sih pesannya sih ya boleh ganti knalpot, boleh custom. Yang penting kan ada batasan lah suaranya biar enak sama orang gitu. Jangan kita mau racing malah mengganggu orang kan nggak enak. Oke. Kalau racing ya nggak apa-apa, yang penting ya ada batasannya. Ada batasannya. Iya. Oke. Kalau begitu, jadi dari Kakang tidak berpengaruh terhadap usaha Kakang, ya? Alhamdulillah enggak. Ya, yang penting ada batasannya lah, gitu ya. Ada. Baik kalau begitu. Kita kan saling, ya, kita kan saling pengguna jalan saling lah, saling enak. Ya, saling ngerti, saling lah ya. pokoknya. Iya. Ya, begitu aja dulu ya. Terima kasih banget ya. Oke siap. Sukses terus.